Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga Konawe Selatan tepatnya di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ricuh. Para pendemo menolak pertambangan nikel ilegal di wilayah mereka. Saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tak terhindarkan saat puluhan massa memaksa masuk dan akan membakar ban bekas di depan kantor. Kericuhan dipicu pimpinan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang tak mau menemui pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang didominasi oleh para ibu ini meminta PT Generasi Agung Perkasa atau GAP yang beroperasi di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera angkat kaki dari wilayah mereka. Selain itu, warga juga meminta agar Kementerian Pertambangan segera mencabut izin PT GAP yang diduga ilegal dalam menjalankan pertambangan nikel. Warga juga meminta pihak perusahaan dapat mempekerjakan warga lokal dan tidak mengutamakan warga dari luar. PT Generasi Agung Perkasa selalunya menjanjikan terhadap masyarakat dengan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Bro, yang perlu kita ketahui bahwa PT Generasi Agung Perkasa selalunya melakukan penambangan ilegal. Jika tuntutan warga tak dihiraukan, masa aksi berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor pekerjaan umum dan kantor Bupati Tuban. Massa memprotes runtuhnya atap gedung Korpri yang baru selesai direnovasi dengan biaya setengah miliar. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Tuban di depan kantor Bupati Tuban berujung ricuh. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke gedung Pemkab untuk menemui Bupati Tuban Aditya Halyandra Fariski. Massa protes atas runtuhnya atap gedung Kopri yang baru saja selesai direnovasi beberapa waktu lalu. Sebelum menggeruduk kantor Bupati Tuban, massa lebih dulu berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Tuban. Mahasiswa menilai pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemkab Tuban gagal dan menghambur-hamburkan uang negara. Saja direnovasi dengan anggaran PAPBD, dan di situ saya nilai bahwasanya itu hanya menghambur-hamburkan dana APBD. Renovasi atap gedung Kopri menelan biaya Rp530 juta dari APBD 2022. Namun atap gedung ambruk ketika masih dalam tahap pemeliharaan. Kritik masukan dari teman-teman adik-adik mahasiswa kami jadikan sebagai semangat, kami jadikan sebagai penggugah KPU. Meski diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong, puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan berita acara tuntutan aksi kepada Bupati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan berinisial ABK tewas di kamar kos di kawasan Pawiyatan Luhur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya minuman keras yang ditemukan di dalam kamar kos. Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan berinisial ABK tewas di kamar kos di kawasan Pawiyatan Luhur, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Polisi yang mendapat laporan dari pihak rumah sakit kemudian mendatangi lokasi kejadian. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumbantoruan, pihaknya mengamankan 3 botol miras dari tempat rumah kos tersebut. Polisi juga tengah memeriksa 3 orang saksi teman laki-laki korban yang mengantarkan korban ke rumah sakit. Terkait kematian ABK yang dianggap tak wajar, keluarga mendatangi Polrestabes Semarang untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara jenazah Putri Gubernur Papua Pegunungan itu kini tengah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Saat ini sekarang sedang menunggu hasil otopsi lagi, sedang berlangsung otopsi.
Itu umur berapa? Umur berapa? Korban umur 16 tahun. Itu masih pelajar. Masih pelajar atau gimana? Masih belajar. Mungkin ini tadi dikunjungin keluarganya. Betul, dari pihak ibunya membuat laporan polisi di sini. Tim penandung laporan. Hasil sementara apa dari Jokowi Mira sampai sekarang? Masih kita periksa dulu, masih kita cek hasil otopsinya nanti apa. Nah, untuk saksi-saksi yang diperiksa di lokasi ditemukan apa? Apa botol miras atau? Ada ditemukan ada. Apa dari kita? Hah? Ada botol miras, amer, kawa-kawa apa ada. Berapa orang ini yang saat itu diperiksa? Saat ini sedang kita periksa ada 3 orang. Diketahui ABK yang berusia 16 tahun itu tengah menempuh pendidikan di sebuah SMA di Semarang, Jawa Tengah. Polisi pun akan terus menyelidiki kematian putri PJ Gubernur Papua Pegunungan tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada medali emas yang diraih oleh Timnas Indonesia di ajang SEA Games ke-32 Kamboja tahun 2023. Ucapan selamat itu disampaikan saat menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI di Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI di Kementerian Pertahanan. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengucapkan selamat atas prestasi Timnas Indonesia yang berhasil merebut medali emas SEA Games 32 Kamboja tahun 2023. Beliau menteri pertama yang menyelamatin karena suka bola. Dalam momen penuh kehangatan ini, Prabowo dan Erick Thohir memperlihatkan keakrabannya dan berdiskusi seputar perkembangan dinamika terkini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil SUV baru yang dikendarai pelajar SMP mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat.